Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk ketua kelas pimpin doanya. Berdoa selesai. Coba lihat kanan kiri kalian, ada yang tidak masuk nggak hari ini? Semua lengkap ya. Hari ini Ibu akan membawakan materi tentang gaya. Siapa yang di sini pernah melihat buah jatuh? Oh ya, tuh bisa buah jatuh, kayak mangga jatuh. Di sini pernah tidak mendorong meja? Ada yang pernah? Terus menarik pintu, terus melihat pohon jatuh, terus tangan digesek-gesek, pernah tidak? Kalau pernah melihat, berarti kalian sudah mempraktekkan tentang gaya di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada yang tahu tidak apa itu gaya? Ada yang bisa menjelaskan? Oh, belum lah tahu ya. Nah, ini Bu akan menjelaskan tentang gaya. Gaya adalah sebuah tarikan maupun dorongan yang dapat benda berpindah tempat. Contohnya adalah gaya otot. Kita mendorong meja, mendorong kursi, mendorong papan tulis, mendorong lemari, itu merupakan sebuah gaya otot ya, karena kita memerlukan dorongan yang sekuat mungkin. Terus kayak menarik tambang tuh bisa, karena juga memerlukan tenaga yang ekstra. Terus menarik pintu, menarik pagar tuh bisa. Kalau sebuah dorongan dan tarikan tuh pengertiannya adalah gaya otot. Gaya tuh ada 5 ya anak-anak. Ada apa lagi? Ada yang bisa menjawab tidak di sini? Gaya tuh ada 5, yaitu gaya otot berupa tarikan atau dorongan ya, gaya pegas, gaya gesek, gaya magnet, gaya gravitasi ya. Kalau gaya gravitasi kita bisa melihatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah kita bisa melihat buah yang jatuh dari pohon, terus kita yang bisa berjalan di muka bumi ini tidak melayang-layang, itu juga termasuk gaya gravitasi ya teman-teman. Terus kalau gaya magnet, kalian kalau melihat di dalam sound atau audio itu akan menarik benda satu sama lain, antara benda magnet dan logam itu akan menarik. Kalau gaya gesek, ada yang pernah melihat ya? Kalau gaya gesek kita bisa melihatnya dengan memakai sepatu ya, kalau bersepeda ban. Kalau ban dibuat berongga-rongga, itu tujuannya buat apa? Biar kita tidak tergelincir. Kayak sepatu ada kayak batik, di batik itu juga sangat berpengaruh sekali buat menahan benda kaki kalian yang agar tidak terpeleset maupun tergelincir ketika hujan. Terus kita bisa menggesek-gesekkan tangan, itu juga termasuk gaya gesek ya, karena akan menghasilkan penghantar panas alami suhu dari tubuh. Itu juga termasuk gaya ya anak-anak. Kalau gaya itu pegas, pernah ada yang melihat tidak? Kalau gaya pegas kita bisa melihatnya dengan per. Kalau per kita semakin ditarik, semakin dipantulkan, itu juga akan menghasilkan gaya pegas ya teman-teman. Selanjutnya Ibu akan bertanya kepada kalian. Seandainya Ibu memiliki sebuah ballpoint dan sebuah kacamata sama buku, apabila ballpoint ini dijatuhkan,
nanti akan berbentuk gaya apa? Di sini ada yang bisa menjawab tidak? Apabila saya mempunyai kacamata, pensil, dan buku, kita dijatuhkan bersama-sama, nanti akan mana? Ya betul, akan jatuh ya, karena efek dari apa? Ada yang bisa menjawab? Betul, gaya gravitasi. Efek dari gaya gravitasi itu sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh gaya gravitasi di dalam bumi itu sangat penting ya anak-anak, karena bisa menahan benda tidak jatuh dan air tidak tumpah. Dan apabila kita di bumi ini tidak memiliki gaya gravitasi, maka akan mengakibatkan apa? Di sini ada yang bisa menjawab tidak? Kalau di muka bumi ini tidak ada gaya gravitasi, ada yang bisa menjawab? Ya betul. Apabila di bumi ini tidak mempunyai gaya gravitasi, maka kita akan terjatuh. Semua benda akan melayang-layang ya. Terus air laut akan tumpah dan tidak ada besar kecilnya gelombang air lautnya diatur di dalam gaya gravitasi yang ada di bulan. Itu sangat penting sekali ya anak-anak. Terus kalau kita gaya gesek, misalnya sepatu kita tidak ada celah-celah, tidak ada batik kayak ban sepeda motor, kayak sepatu, itu akan mengakibatkan apa? Di sini ada yang bisa menjawab tidak? Ya betul, pengaruh sama. Tidak betul, adanya batik atau gambaran yang ada di sepatu maupun di ban mobil, sepeda motor, itu fungsinya biar kita tidak tergelincir, tidak terpleset saat musim hujan, saat gerimis. Itu juga berfungsi sekali ya. Misal kayak kita mempunyai kedua telapak tangan ini dan semua benda apabila digosok-gosokkan nanti akan menghasilkan apa? Nah, betul, panas. Dan di dalam gaya bisa terjadi berubah arah dan berubah bentuk. Contohnya adalah siapa yang di sini melihat bola yang digelindingkan secara cepat akan terjadi apa? Nah, betul. Kalau bola kasti sama bola sepak bola kita digelindingkan dengan cepat, nanti bola itu akan berbelok-belok ya, tidak searah dan tidak sejajar. Misalnya, kalau gaya dapat berubah bentuk, contohnya apa? Ada yang bisa menjawab tak di sini? Kalau gaya bisa merubah bentuk, contohnya adalah kita memiliki sebuah platisin ya. Platisin itu berbentuk kotak. Apabila kita platisin tersebut kita pegang secara kasar, nanti terjadi seperti apa? Nah, betul, nanti terjadi tidak berbentuk aturan ya, seperti kayak buku. Kalau kita remas-remas, nanti buku tersebut akan berubah bentuk. Ya, betul sekali. Itu bisa kayak adonan makanan, kayak kita dilempar atau dipegang secara kuat juga nanti berubah bentuk ya. Magnet di sini ada yang pernah melihat magnet enggak? Pernah ya, magnet itu terjadi di dalam benda elektronik untuk menempelkan benda logam. Kalau misalnya kita mempunyai sebuah magnet, jika ditempelkan ke dalam jarum, ke dalam berbahan kayak besi, stel, itu terjadi apa? Tuh, terjadi sifat tarik-menarik ya anak-anak, karena di dalam magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan, seperti yang ada di muka bumi ini. Supaya memudahkan kalian untuk mengingatnya, marilah Bu Guru mengajak untuk menyanyikan lagu gaya. Yuk semuanya berdiri. Tepuk gaya. Gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, gaya magnet, gaya gravitasi.
Dan selanjutnya, Ibu akan mengajak kalian untuk mengamati video yang telah disajikan. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian membentuk diskusi yang terdiri dari 4 kelompok untuk mengklasifikasikan dan memberikan contoh tentang macam-macam gaya yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nanti Ibu akan tunjuk salah satu perwakilan kelompok untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasilnya. Dan aturan kelompok kali ini adalah Ibu akan membagikan beberapa sampul buku ya, seperti ini contohnya. Nanti buku ini kalian buka. Kalau di dalam buku ini kalian mendapatkan tentang gaya gesek contohnya. Kalian juga harus bisa menjelaskan dan memberikan contohnya. Sampai di sini sudah paham ya anak-anak? Ya, baik. Paham semua. Ayo kita perwakilan salah satu kelompok untuk mengambil bukunya untuk mengerjakan tugas diskusi. Perwakilan yuk. Di sini sudah paham semua ya. Jadi, kesimpulannya adalah gaya yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari itu sangat penting sekali ya teman-teman. Adalah gaya sangat berpengaruh sekali di dalam kegiatan manusia, baik di lingkupan pekerjaan maupun aktivitas. Di lingkupan pekerjaan kita bisa menggunakan gaya gravitasi di dalam pembuatan jembatan dan gaya gesek di dalam pembuatan sepatu ya, seperti penggunaan magnet untuk audio video yang ada di elektronik, serta penggunaan gaya pegas yang dapat digunakan baik di ketapel, busur panah, dan spray bed. Dan tanpa gaya, kita sebagai manusia akan bisa bertabrakan. Sekian pembelajaran hari ini, dan kita ucapkan kalimat alhamdulillah. Semoga ilmu yang telah Ibu berikan bermanfaat bagi kalian semua. See you. Oh, simple thing.